Dito. Kak Dito mau nggak jadi pacar aku? Pengen ikut pergi sama Kak Arga. Cika juga mau ikut, Kak. Cika nggak pernah ikut keluar sama Kak Arga. Kalau kalian mau ikut, harus izin ke mama papa dulu. Kalau izin sama mama pasti nggak dibolehin. Permisi, Pak. Oh iya, Mas. Itu di sana ada apa ya, Pak? Kok rame-rame? Oh iya, tadi emang ada anak perempuan kecelakaan di sana. Ini nggak mungkin Cika. Cika. Kak, kenapa Cika banyak darahnya, Kak? Dia belum tentu lebih mudah dibandingkan kita. Orang yang punya apa yang kita nggak punya itu belum tentu lebih mudah kok. Sama aku. Mama harus gimana lagi supaya kau bisa nerima kehadiran Mama, Dito? Dito, kenapa kamu suka banget sih bikin Papa marah? Pa, ini nih, anak kesayangan Mama sama Papa udah dateng. Apaan sih lo, Raf? Rafa, asal lo tahu ya, orang tua kita tuh malu punya anak kayak gue. Kalau lo gimana? Malu nggak punya adik kayak gue? Atau mungkin lo seneng? Vi, kenapa lu selalu jadi gue orang jahat sih di sini? Seolah-olah yang baik itu di sini cuma lo. Korbannya selalu lo dan selalu gue yang jahat. Maksud lo? Mama sama papa emang selalu ngebanggain gue. Tapi gue nggak pernah ngebanggain diri gue di depan lo. Gue nggak pernah sombong di depan lo. Nggak pernah kan? Tapi nyatanya lo terus yang mojokin gue. Lo kira enak jadi gue? Kenapa bisa jadi lo yang gak enak? Karena di posisi gue tuh selalu salah. Kenapa kita nggak bisa kayak saudara-saudara lainnya sih, saling bantu gitu, saling support? Dalam mimpi lo aja. Rafa, udah cukup berdebat sama Raffi. Gak ada gunanya, dia gak akan ngerti sama maksud kamu, Rafa. Pernah ngerasain gak sih kalau misalnya papa tuh jadi sumber masalah bagi kita? Alasan kenapa kita selalu bertengkar, Pak? Papa gak pernah nyuruh kalian berantem kayak gini ya. Aku sama Raffi ini saudara, Pak. Kamu itu berbeda walaupun saudaraan. Tujuan kalian juga beda hidup di sini. Paham? Ya terus apa bedanya? Lo pinter dan gue bodoh. Itu maksudnya Papa. Pak, aku cuma pengen bisa akrab sama adik aku sendiri, Pak. Emang salah, Pak? Gue gak ngerti ya, lu lagi pura-pura atau beneran, tapi gue gak mau akrab sama lo. Gue udah muak tau gak sih sama drama keluarga ini. Raf, lu mau kemana, Raf? Udah biarin aja dia, Raf. Kamu harusnya jangan terlalu manjain adik kamu itu. Oke Jaka, lo harus tenang. Lo gak boleh kelihatan lagi punya masalah. Lo harus jadi penghibur waktu teman-teman lo lagi bermasalah. Apa aja. Lo. Kok lu udah di sini sih? Pintunya nggak dikunci. Tapi emang lo nggak mikir kalau misalnya ada orang lain di dalam? Oh, emang pintu nggak dikunci ya? Gak sadar gue. Kenapa lagi sih lo? Gue perhatiin belakangan ini lo kebanyakan ngelamun deh. Gak apa-apa. Arga, lihat mama. Bah, lu ngapain sih? Gue kan lagi mencoba menghibur lo, biar kayak si El Gio tuh. Oke, thanks. Tapi gue gak perlu itu. Yang lain pada kemana dah? Lu udah nyuruh mereka ke base camp gak sih? Enggak. Lu udah dari kapan di sini? Dari kemarin. Lu gak pulang? Gue mau bikin kopi. Lu? Nitip dong. Tai banget emang. Ya, lu tau gak? Tadi gue ada ngeliat Dito sama Thalia. Oke. Terus? Kayaknya hubungan mereka serius deh. Si Thalia aja sampai ngenalin tau gak sih, ngenalin orang tuanya ke si Dito. Ya bentar lagi juga pasti mereka putus. Lah, kok gitu? Ya alasan Dito nerima Thalia apa? Ya karena biar gak dicie-ciein sama Risa lagi. Ada nama Risa kan dibalik alasan itu? Iya, ya pasti bakal ada nama Risa lagi dibalik alasan mereka putus. Bener juga. BTW lu udah baikan sama Raffi kan? Lu gak jadi bikin kopi? Gak usah ngalihin pembicaraan deh lo. Udahlah. Kata lu mau bikin kopi. Baikan ya, Ge. Gak suka gue kalau ada sahabat gue yang berantem-berantem gini. Gak asik ah. Iya. Ya apa? Ya udah, sana bikin kopi.
Gue lagi kagak ngomongin kopi anjir. Jadi yang penting lu mau bikin kopi apa enggak? Ya jadi. Tapi ada satu masalah. Apa lagi? Gue baru inget kopi di basecamp kita habis. Lu mau beli dulu atau enggak? Kayaknya enggak baik deh kalau misalnya keseringan minum kopi. Gue gak jadi deh. Kurang ajar. Dia lagi nyanyi lagu apaan sih? Apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh, aha, aha, apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh, aha, aha. Lo bisa berhenti nyanyi lagu itu nggak? Gak bisa. Lagu itu terus terngiang di otak gue. Lagi ngapa-ngapain juga gue denger lagu ini terus. Candu banget gak sih lagunya? Nggak juga. Payah selera musik lo. Lo nggak bisa ya ngejudge aliran musik orang cuma gara-gara selera alirannya dia itu beda sama lo. Siap, salah. Oh ya, BTW, thanks ya kopinya. Gue minum lagi. Lo lagi ada masalah ya, Gak? Lo nggak diusir dari rumah kan? Enggak lah. Syukurlah. Kirain lo diusir. Lo sendiri ngapain di sini? Gue bosan aja sih gue di rumah. Lo tau kan rumah gue sepi. Walaupun gede begitu tapi ya sepi. Buat apa? Bosan gue. Oh. Apa? Kakak. HP lo bunyi tuh. Sorry. Tadi apa? HP gue. Enggak lo angkat. Dari siapa? Nggak penting. Ya angkat ah. Gue nggak boleh lagi kecampur sama urusan mereka. Nanti malah berantem lagi kayak Raffi kemarin. Apa gue? Ya berarti itu tuh penting ya kak. Pusing banget. Nelfon mulu. Bisa juga nggak pernah. Ya berarti itu tuh penting Jaka. Telepon lagi. Awas aja ya kalau misalnya nggak penting nih gue blokir nih nomornya. Apa? Apa? Tumben nih inget punya anak. Apa? Apa saya masuk rumah sakit? Iya. Saya kesana sekarang. Kenapa, Jak? Papa gue masuk rumah sakit. Iya udah, ayo kita kalau itu ke rumah sakit dulu. Ayo. Loh, orang-orang mana nih? Kok sepi? Kata Jaka tadi ada dia sama Arga di sini. Emang udah paling bener gue gak usah percaya sama kata-kata penipu kayak Jaka. Eh, kenapa lo? Gue baru putus sama Talia. Oh, itu kopi punya siapa? Nggak tahu. Dua-dua ada di atas meja. Masih panas sih. Jadi mungkin baru juga dibuat kopinya. Siapa yang buat? Nggak ada orang selain kita di sini. Udah minum aja, rezeki nih mah. Enggak, takutnya racun. Ya udah kalau gitu. Anak-anak yang lain pada kemana? Nggak tahu Dito. Tadi gue nelfon Jaka katanya dia sama Arga ada di sini. Tau-taunya nggak ada siapa gue sampai sini. Katanya lu nggak mau minum. Berarti ada kemungkinan dong yang bikin kopi ini tuh Arga ataupun Jaka. Arga sih nggak mungkin. Kalau Jaka ya masuk akal sih. Kenapa kali ini lo mutusin Talia? Dia berisik banget. Gak suka gue. Lebih berisik daripada Risa. Lebih. Bahkan ya, asal lo tahu, dia itu udah bawa orang tua dia buat dikenalin ke gue. Wih, bagus dong. Mata lo bagus. Buat apa coba dia ngelakuin itu? Ya berarti dia itu udah nganggap hubungan kalian tuh serius. Hubungan serius apa di saat kita juga masih anak SMA? Ya terus tanggapan orang tua Talia tentang lo gimana? Ya mereka pasti gak setuju sama gue. Karena gue kan terkenal sebagai murid pembuat onar. Karena muka gue juga banyak luka kan waktu itu. Wah, ngeliat orang dari covernya doang tuh. Terus ya udah, gue langsung putusin Talia dong. Talia mau lo putusin? Ya enggak lah. Dia malah langsung mohon-mohon ke gue. Katanya kalau misalnya di hubungan itu ada badai atau masalah, dihadapin aja. Badai di sini tuh maksudnya kalian harus berjuang buat dapetin hati orang tuanya Talia, gitu kan? Iya bener. Padahal di sini poin masalahnya bukan itu. Talia itu bukan orang yang lo suka. Seketika gue nyesel banget udah nerima dia. Ya lu masih gegabah banget sih. Gue pengen ke rumah Risa deh. Enaknya jadi lo. Kalau kangen sama mantan, tinggal ke rumah.
Lu kalau mau pulang pulang aja gak? Gak apa-apa. Gue bisa jagain papa gue sendiri kok. Gue di sini mau nemenin lo kok. Udah, gue nggak apa-apa. Seriusan deh. Sendirian itu nggak enak, Jak. Emang sih lu bakal tenang, tapi ya lu bakal kesepian. Lu pasti nggak bisa pulang ke rumah ya, Ga? Lu terlalu pendiam, Gal. Sampai kadang gue nggak tahu masalah apa yang lagi lo hadapin. Jadi gue masuk rumah sakit. Yang kembar itu, Cika atau Ciko? Si Cika. Terus lo yang disalahin sama orang tua lo gitu, kalau lo tahu? Ya, orang tua kan emang kayak gitu. Paling cepet kalau masalah nuduh orang, apalagi yang bergantung sama anaknya. Tapi karena emang gue yang salah, gue bawa pergi Cika sama Ciko tanpa seizin mereka. Pasti Cika sama Ciko yang maksa buat ikut sama lo kan? Ya kalau orang tua normal pasti tahu Cika sama Ciko yang salah. Tapi di sini ya karena ibu tiri lo aja tuh yang gak suka sama lo. Makanya ya kelihatannya selalu lo salah. Terus tanggapan papa lo gimana? Papa gue yang ikut istrinya. Kok lo bisa kuat sih bertahan di keluarga yang kayak gitu? Mereka tetap aja orang yang mau nampung gue di rumah mereka, Jak. Gue nggak bisa nyari masalah atau nyari ribut sama mereka. Ya, tapi kalau lu nggak suka kan lu bisa ngeberontak kan? Gue udah numpang di rumah mereka. Mereka udah mau ngajak gue sampai gue sebesar ini. Jadi mau nggak mau gue harus nurut kata mereka. Lo punya hak tahu di rumah itu. Itu kan rumah papa kandung lo. Tapi status anak kandung itu nggak bakal berarti apa-apa kalau gue adalah anak yang emang nggak diharapkan kehadirannya. Gue jadi ingat sama kata Maya. Nggak ada tuh yang namanya anak haram. Kalau udah orang tua yang salah ya udah. Kenapa harus anaknya yang nanggung? Ya emang udah kayak gitu nggak sih tradisinya? Ya benar sih. Padahal kan anaknya nggak salah apa-apa. Bahkan anaknya nggak minta buat dilahirin kan. Terus mama kandung lo kemana? Kata papa gue sih udah meninggal. Jadi gue nggak ada inget sama sekali tentang kenangan masa lalu. Tapi ada satu hal yang gue ingat. Apa? Mama gue sebelum pergi ngasih gue permen. Dan dia nyuruh gue nunggu. Gue terus aja nunggu. Dan sampai akhirnya ada om-om yang datang ke rumah gue dan ngebawa gue ke suatu rumah. Ternyata itu rumah papa gue sama istrinya dia. Jadi itu ya alasan lo sampai sekarang suka ngemutin permen walau permen udah habis. Karena gue berharap mama gue bakal datang buat nemuin gue. Berarti ada kemungkinan mama lo masih hidup dong. Nah itu dia. Gue nggak tahu, Jak. Mas, kenapa sayang? Ini tentang masalah Dito, Mas. Jangan bahas tentang dia dulu deh. Mas kalau misalnya ngebahas Dito itu bawaannya pengen marah mulu. Jangan gitu, Mas. Setidaknya di sini itu Dito anak Mas satu-satunya. Tapi dia nggak pernah menghormatin Mas sebagai orang tuanya. Ya kok, Mas. Nanti juga Dito bakal sadar. Ya, walaupun nggak tahu kapan. Terus kamu mau ngomongin apa? Aku mau bilang gimana kalau kita itu jodohin Dito aja. Jodohin? Iya. Jadi daripada Dito pacaran sama cewek nggak jelas, mending dijodohin aja sama anak temen aku. Dijamin ini cewek bakal baik, Mas. Dan dari keluarga terpandang juga loh. Aku nggak tahu apakah Dito akan nerima perjodohan ini atau enggak. Ya harusnya kamu bisa bikin Dito nerima perjodohan ini dong, Mas. Kamu kan tahu Dito itu paling susah buat diatur, apalagi buat ikutan perjodohan kayak gini. Dia bisa-bisa memberontak. Ya, Mas mungkin kurang keras ngedidik si Dito. Belakangan ini Mas juga lagi berusaha nahan supaya nggak mukulin dia. Karena setiap Mas mukul dia tuh Mas langsung ngerasa nyesel. Iya Mas itu bagus, tapi kalau emang Ditonya nggak bisa dikasih tahu, ya udah mau gimana lagi? Mas mukul sesekali juga nggak apa-apa kali Mas. Itu cara ngedidik dia karena Ditonya emang bandel. Terus gimana sama perjodohan ini? Mas setuju, Mas tahu. Nanti kita bahas lagi deh ya. Mas perlu waktu buat mikir juga. Apalagi sih Mas yang perlu dipikirin? Ya, aku juga udah anggap Dito sebagai anakku sendiri. Jadi aku pasti mau yang terbaik buat dia. Mas cuma nggak mau Dito semakin tumbuh dan jadi anak yang berontak. Ya kalau gitu Mas harus ngerasin si Dito lagi. Nanti biar Mas bicarain sama Dito ya. Beneran loh ya ini Mas ya. Soalnya aku udah janjiin sama temen aku. Kenapa kamu langsung buat perjanjian tanpa persetujuan dari Mas? Ya nggak gitu Mas. Maksudnya aku cuma nggak mau kehilangan momen ini. Karena kan yang mau sama anaknya temen aku ini tuh banyak gitu. Jadi aku maunya biar Dito yang dapetin. Apa Dito bisa langsung nerima? Bisa Mas, asal kamu mau ngebujuknya dengan benar. Tangan ini udah terlalu sering mukulin Dito. Kalau sampai mamanya Dito tahu dia pasti kecewa banget. Kenapa tiba-tiba bahas mantan istrinya yang udah mati sih? Bikin bete aja. Tapi lu nggak boleh kelihatan bete. Tahan, tahan. Nggak apa-apa Mas. Mama kandungnya Dito pasti paham kok sama cara Mas mendidik dia. Entah kenapa Mas ngerasa semakin jauh sama anak laki-laki Mas sendiri. Emang biasa gitu Mas. Kalau anak udah mulai remaja tuh mereka mulai ngerasa bisa hidup sendiri. Padahal mah masih butuh orang tua. Bener, masa-masa remaja itu memang masa paling susah buat ngerawat anak.
Maya mana ya? Kok dari tadi dia nggak kelihatan kerja sih? Kak, ini untuk pesanan makanannya ya. Mas, sorry mau tanya. Iya kak, kenapa kak? Di sini ada karyawan yang namanya Maya kan? Maya? Setahu saya nggak ada sih kak. Masa nggak ada sih mas? Dia udah 2 bulan loh kerja di sini. Oh, saya nggak tahu kak. Saya karyawan baru di sini. Oh, oke mas. Thank you ya. Tapi kakak coba aja tanya kasir yang di situ. Dia kan udah 2 tahun kerja di sini. Di sini ada karyawan yang namanya Maya nggak? Ada kak, ada. Tapi dari tadi saya nggak ada ngeliat dia. Dia biasanya keliling-keliling bawa makanan atau bawa pesanan gitu. Kakak pacarnya ya? Iya. Tadi saya nggak ada ngeliat dia. Banget kak. Hari ini Maya nggak masuk kerja. Dia nggak masuk kerja? Iya kak, kayaknya sih udah dari kemarin. Berarti udah 2 hari dong Maya nggak masuk kerja. Betul kak. Kakak tahu dia kemana? Wah maaf kalau itu saya kurang tahu sih. Ya udah. Kalau gitu terima kasih ya kak. Sama kak. Oh iya, bos kalian dan hari ini datang nggak? Wah kalau itu saya juga nggak tahu. Soalnya bos saya datangnya suka-suka dia aja. Oke. Emangnya kenapa kak? Bos saya pacar kakak juga? Oh enggak. Saya cuma mau nanya ke dia alasannya si Maya nggak masuk kerja itu kenapa gitu. Tapi karyawan yang nggak pernah masuk kerja itu selalu izin ke saya kak. Berarti kamu tahu dong alasan Maya nggak masuk kerja? Nggak tahu. Kenapa kamu ngasih izin buat karyawan nggak masuk kerja kalau kamu sendiri nggak tahu alasannya? Ya karena Maya nggak ada izin kak. Jadi maksud kamu si Maya ini bolos kerja gitu? Betul kak. Nggak biasanya Maya kayak gini. Apa dia lagi ada masalah ya? Oh ya kak, kalau boleh saya saranin, mending kakak langsung ke rumahnya aja deh buat mastiin. Ya, ya udah. Kalau gitu saya biar permisi dulu ya mbak. Wah, kisah cinta Cinderella sama pangeran ini. Maksud lu apa sih? Astaga, lu sejak kapan di sini? Gue tadi tuh dengerin obrolan lu sama mas-mas yang tadi. Ih, lu ya. Maksudnya apa kisah cinta Cinderella sama pangeran? Maksudnya itu kisah cinta gadis biasa sama anak orang kaya. Pak, aku udah boleh keluar belum? Aku udah lama gak sekolah, terus aku pengen kerja juga. Untuk sementara kamu jangan sekolah dulu ya. Emang kenapa pak? Bapak gak mau kamu kenapa-napa, Mai. Sebenarnya apa yang terjadi sih pak? Gimana kalau misalnya kita pindah rumah aja untuk sementara? Pak, ibu tuh lagi sakit loh, ngapain kita isi pindah-pindah rumah? Ini demi keamanan kita, Maya. Ya udah, itu bapak jelasin dulu ya ke Maya ini sebenarnya apa? Sebenarnya bapak ada hutang sama rentenir. Apa? Maaf karena bapak nggak ngasih tahu kamu dulu ya. Jadi bapak ikutan pinjol? Iya. Terus kemana uang-uang itu? Kenapa Maya nggak pernah ngeliat? Bapak pakai untuk main judi online. Bapak tahu bapak salah. Bapak kira waktu itu bapak akan untung, tapi ternyata bapak cuma dapat kalah dan kerugian. Jadi intinya bapak pinjol terus uangnya dipakai buat main judi online terus bapak kalah gitu. Kalau akhirnya sekarang kita dikejar-kejar sama rentenir gitu. Iya. Kenapa bapak ngelakuin itu sih? Bapak kan tahu gimana situasi keluarga kita sekarang. Bapak mikirin keluarga kita, Maya. Kalau bapak mikirin keluarga kita, bapak nggak mungkin sampai main judi online, Pak. Teman-teman bapak juga mainnya itu. Makanya mereka nyaranin bapak buat main itu. Karena terus mana? Besar. Buktinya apa? Coba lihat. Untung apa buntung, Pak? Aku habis pikir sama bapak, aku susah-susah kerja untuk ngehidupin keluarga kita, tapi bapak malah ikutan judi online. Maaf, Maya. Bapak kenapa gak pernah sih mikirin keluarga kita sedikit aja? Terus ke depannya mau gimana, Pak? Karena keluarga kita udah dikejar-kejar rentenir. Bapak gak mikir jauh. Ya waktu itu bapak pikirin cuma keuntungan yang bisa bapak dapatkan kalau misalnya kita menang. Cuma orang bodoh yang main judi online, Pak. Judi online tuh udah diatur siapa yang menang, siapa yang kalah. Terus sekarang kita harus apa, Pak? Bapak tahu, kita masih belum punya uang untuk membayar rentenir itu. Jadi sementara waktu kita harus sembunyi dulu, kita harus kabur, Maya. Aku kecewa sama Bapak. Maaf ya, Bapak udah gagal jadi orang tua yang baik buat kamu. Permisi, permisi. Apa nggak ada orang ya di rumahnya? Permisi Bu. Ya Mas, kenapa? Ibu tahu nggak orang yang tinggal di sana itu kemana? Maya sama keluarganya ya? Iya Bu, betul.
Mereka udah pergi tadi siang sih, Mas. Pergi? Pergi kemana, Bu? Oh, kalau saya kurang tahu, Mas. Cuma kemarin sore tuh ada rentenir yang datang ke mereka. Kayak sih mereka punya utang. Dan saya dengar juga nih, papanya si Maya itu main judi online. Tapi duitnya dari pinjol. Mampus satu combo neraka tuh. Terus nggak bisa bayar ya dia. Tahu deh, kabur jadinya. Masnya kenal sama mereka? Atau mereka punya utang juga sama Masnya? Saya temannya Maya, Bu. Ternyata Maya punya kenalan orang kaya ya. Oh ya udah kalau gitu saya biar permisi dulu ya, Bu. Mari. Aduh Aurel, kenapa belum tidur sih sayang? Ini udah malam loh. Ayo dong sayang tidur yuk. Tante udah ngantuk banget nih, tapi nggak mungkin Tante bobo, kamu belum bobo. Tante tuh sebenarnya lagi capek banget tahu. Tapi kan Tante nggak mungkin nyuruh mama buat ngerawat. Risa, ayo balikan. Maaf Ditu, tapi aku nggak bisa. Risa, Aku tahu tapi aku nggak bisa balikan sama kamu. ya tapi kenapa Riz? Kita kan masih sama-sama saling suka. Kita nggak punya hubungan yang jelas. Nggak ada masa depannya hubungan kita. Aku punya plan buat gak usah nikah aja. Maksud kamu apa? Karena aku mau ngerawat Aurel. Aku nggak tahu apakah nanti kalau aku nikah suami aku mau apa nggak nerima Aurel. Jadi aku mending aku aja yang ngerawat Aurel. Aku bisa Risa. Gak usah Dito. Alasan kita putus itu juga bukan karena sepenuhnya kesalahan. Kita emang udah nggak cocok. Ya kenapa? Jelasin ke aku alasannya. Kamu kalau mau cari pacar silahkan. Cari orang lain aja. Karena aku nggak mau balikan sama kamu. Kamu bakal nyesel sama keputusan yang udah kamu buat, Talia. Kalau nanti cewek itu nembak kamu harus terima dia ya. Emang Talia siapa? Dia itu Hai guys, ini kita syuting jam 3:30 pagi ya. Demi kalian semua ini ya. Anyong. Begitu. Konyong. Gua nggak lah ya, gua absen dari frame 3:30 kali pagi, ini. aduh. Masukin behind. Udah ya, thank you for watching. Fuck you kok. Itu Panji loh ya, jadi fanbase-nya Panji pasti kecewa. Itu Enggak lah, Panji itu ya. Cuk. Suruh kata-kata Panji.